Bab 1371. Rasa ingin tahu Ani tak terbendung. Melihat mereka sendirian di lift, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Nona Sante, apakah Anda menyukai Suni?" Ekspresi Sante tetap netral. "Bagaimana menurutmu?" Ani memikirkannya sejenak. Kurasa setidaknya kau tidak membencinya. Mengenalmu, Nona Sante, kau pasti akan mengabaikannya jika kau tidak menyukainya. Meskipun, kurasa pria yang tadi lebih cocok untukmu karena Suni terlalu kekanak-kanakan. Sante tersenyum tipis. Dia tidak mengomentari apa yang dikatakan Ani, tetapi malah bertanya, "Apakah Anda datang untuk Aaron?" Wajah Ani berubah aneh saat nama Aaron disebutkan. Kemudian dia menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, aku di sini untuk Markus." Ding! Pintu lift terbuka. Sante keluar dari lift dan berkata, "Baiklah. Silakan." Ani sedikit kesal karena dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari Sante. Sante mungkin terkadang tampak sulit didekati, tetapi dia bukanlah orang yang berhati dingin. Misalnya, dia mungkin bersikap acuh tak acuh ketika Ani mengajukan pertanyaan kepadanya, tetapi setidaknya dia menanggapi dengan senyuman meskipun tidak menjawab secara langsung. Ani mengagumi wanita yang kuat dan mandiri seperti Sante. Seolah-olah tidak ada yang bisa menggoyahkan hatinya. Di sisi lain, dia bahkan tidak bisa melepaskan pria yang tidak menyukainya demi pria yang tergila-gila padanya. Dia berjalan berlawanan arah dengan yang dituju Sante untuk sampai ke meja Markus. Melihatnya sibuk mengetik di keyboard, dia menarik napas dalam-dalam sebelum mendekatinya. "Hai, Markus." Markus menoleh ketika mendengar suaranya. Keterkejutannya digantikan oleh ekspresi masam. "Apa yang kau lakukan di sini?" "Saya tidak bisa menjelaskan semuanya melalui telepon kemarin karena semuanya sangat sibuk, jadi saya datang untuk menjelaskannya kepada Anda secara langsung." Markus berbalik dan melanjutkan pekerjaannya di komputer sambil berkata dengan kasar, "Aku sedang sibuk sekarang. Aku ada presentasi yang harus kuberikan di rapat nanti, jadi sebaiknya kau pulang saja." "Oh, tidak apa-apa. Aku bisa menunggu di kantin sampai kamu selesai. Setelah itu, aku akan membiarkanmu melanjutkan pekerjaanmu." Ani tahu Markus marah padanya karena dia belum pernah memperlakukannya sedingin itu sebelumnya. Setelah kejadian kemarin, jadi dia harus melakukan sesuatu untuk menunjukkan ketulusannya dalam meminta maaf. Begitu dia berbalik untuk menuju ke kafetaria, dia menabrak seorang pria yang mengenakan setelan jas mahal yang dibuat khusus. Aroma parfum premium yang familiar tercium di hidungnya. "Aku kenal aroma ini. Pasti aku baru saja bertemu Aaron." Dia mendongak dan melihat wajah tampan Aaron tersenyum padanya. "Yah, seseorang datang pagi-pagi sekali untuk menemui saya." Ani mengerutkan kening. Dia jelas tahu aku tidak datang untuk menemui diriku sendiri, namun dia tetap mengatakan hal seperti ini. "Tidak, Tuan Aaron, saya tidak di sini." Aaron menyela perkataannya dengan menepuk kepalanya dan berkata, "Kenapa kamu bangun sepagi ini? Apa kamu tidak lelah? Lagi pula kamu tidur sampai subuh." Novel drama. Markus bangkit untuk mengambil dokumen yang akan difotokopi ketika dia mendengar percakapan mereka. Sebelum pergi, dia mengangguk singkat ke arah Aaron sebagai salam. Dia tahu dia tidak bisa membuat bosnya marah, tetapi setidaknya dia bisa menghindarinya. Lagi pula, jauh di mata, jauh di hati. Ani tahu Markus pasti salah paham ketika dia melihatnya pergi. "Kenapa kau harus mengatakan sesuatu yang ambigu? Kau tahu kan aku di sini bukan untuk menemuimu," kata Ani dengan marah. Bab 1372. Aaron mengangkat alisnya dan tersenyum. "Oh, jadi kau tidak di sini untukku. Maaf, seharusnya aku tidak berasumsi." Setelah itu, dia berjalan melewatinya untuk masuk ke kantornya. Novel drama. Bibir Ani berkedut karena marah dan pasrah. Dia melakukannya dengan sengaja. "Aku bersumpah. Bagaimana bisa aku tidak pernah menyadari betapa liciknya dia?" Pada saat itu, dia tidak punya pilihan selain menunggu Markus menyelesaikan pekerjaannya agar dia bisa meluruskan kesalahpahaman, menjelaskan apa yang terjadi semalam jika memungkinkan. Ani menghela napas dan pergi ke kafetaria untuk memulai penantian yang panjang. Pertemuan Markus berlangsung selama 2 jam, dan sudah waktunya makan siang ketika pertemuan itu berakhir.
Para staf mulai berdatangan ke kafetaria, dan beberapa mantan rekan kerja Ani melambaikan tangan dan mampir untuk mengobrol ketika mereka melihatnya. Ani dengan cepat menyelesaikan percakapannya dengan mantan rekan kerjanya dan menghampiri Markus ketika melihatnya masuk. Markus mengabaikannya dan melanjutkan mengantre untuk mengambil makanannya. Ani menarik lengan bajunya dengan lembut. Markus, ayo kita makan siang di luar. Aku yang traktir. Markus meliriknya dengan dingin. Tidak, terima kasih. Aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan nanti, jadi aku tidak punya waktu untuk pergi keluar bersamamu. Ani melepaskan pegangannya dari lengan baju pria itu dengan malu-malu. Oh, begitu. Baiklah kalau begitu. Aku akan makan di sini bersamamu agar aku tidak terlalu banyak menyita waktumu. Markus kembali mengabaikannya. Dia mengambil sedikit makanan ke piringnya dan duduk di meja yang kosong. Ani mengikutinya dengan malu-malu seperti anak kecil yang ketahuan mencuri kue. Kemudian dia duduk di seberangnya dan dengan tulus meminta maaf. Maafkan aku, Markus, karena kemarin aku tidak mempertimbangkan perasaanmu. Markus menggigit makanannya dan mendengus. Sebaiknya kau ajak Tuan Aaron makan siang bersamamu daripada makan siang di sini bersamaku. Ani menahan air matanya. Bukan seperti yang kau pikirkan. Tidak ada apa-apa antara aku dan Tuan Aaron. Dia ada di sana bersamaku kemarin karena dia teman dekat Corin. Aku akui dulu aku menyukainya, tapi aku sudah benar-benar melupakannya. Aku bersumpah aku menganggap hubungan kita serius. Aku setia padamu sejak saat aku setuju menjadi pacarmu. Tatapan mata Markus akhirnya sedikit melunak. Setelah hening sejenak, dia berkata, Ani, jika kau serius denganku, bagaimana kalau kita menikah? Apa? Ani mengira dia salah dengar. Apa yang barusan kau katakan? Markus menatapnya dengan lembut, seperti yang biasa dilakukannya, lalu berkata dengan serius, aku bertanya, bagaimana kalau kita menikah? Hanya dengan begitu aku akan merasa aman dalam hubungan kita. Aku tidak perlu khawatir pria lain akan merebutmu dariku. Pernikahan. Benarkah dia melamarku sekarang? Di sini. Di kantin. Bukankah dia terlalu terburu-buru? Pikir Ani. Bab 1373. Markus mengerutkan kening ketika Ani tidak menjawab. Kamu tidak mau menikah denganku. Apakah karena kamu berpikir karyawan rendahan sepertiku tidak pantas menikah denganmu? Apakah ini yang kamu maksud ketika kamu mengatakan kamu serius denganku? Ani segera menggelengkan kepalanya. Tidak. Hanya saja, ini terlalu mendadak bagiku. Aku terlalu terkejut dengan lamaranmu. Markus tiba-tiba meletakkan peralatan makannya dan meraih tangan Ani. Ani, aku benar-benar menyukaimu. Itulah mengapa aku cemburu setiap kali melihatmu dekat dengan pria lain. Percayalah, aku akan bekerja keras di masa depan untuk memberimu kehidupan yang baik. Ani, aku mencintaimu. Maukah kau menikah denganku? Ani tetap terkejut. Dia tidak bisa menjelaskan perasaannya saat itu. Jantungnya tidak berdebar kencang, dan dia juga tidak merasakan debaran di perutnya. Dia bahkan tidak merasa gembira sedikit pun. Bisa dibilang, ini sangat rumit. Pada saat itu, rekan-rekan Markus, yang duduk di meja sebelah mereka, mendengar lamarannya dan berteriak, nikahi dia. Nikahi dia. Nikahi dia. Para staf lainnya memandang mereka dengan penuh minat sebelum kemudian ikut berseru serempak, nikahi dia. Nikahi dia. Nikahi dia. Markus tertawa, senang karena rekan-rekannya memberikan dukungan. Kemudian dia berlutut dan menatap dalam-dalam mata Ani. Ani, maukah kau memberiku kehormatan untuk menikahimu dengan restu dari rekan-rekan kita? Ani langsung tersipu merah. Aku, suara seorang pria yang anggun tiba-tiba memecah kebisingan saat itu. Keributan apa ini? Semua orang langsung terdiam dan kembali makan setelah mengenali suara itu sebagai suara Aaron, novel drama. Seorang anggota staf yang dikenal suka ikut campur urusan orang lain berdiri dan menjelaskan, Pak Aaron, Markus akan melamar pacarnya, jadi kami hanya mencoba menunjukkan dukungan kami. Oh, lamaran? Iya, Aaron berjalan menuju meja Markus dan Ani sambil tersenyum. Namun, tatapan yang diberikannya membuat mereka tahu persis apa yang dipikirkannya. Markus, masih berlutut dengan satu kaki, tergagap, hai, Tuan Aaron.
Saya masih istirahat makan siang, jadi saya harap Anda tidak keberatan jika saya melamar pacar saya. Aaron tersenyum dan berkata dengan nada menggoda, lalu apa yang akan kamu lakukan jika aku bilang aku keberatan? Markus mengerutkan kening dengan hati-hati. Aku tidak mengerti mengapa kau keberatan. Aaron menatapnya dengan nada meremehkan. Aku keberatan karena kau mempermalukan setiap pria di bumi. Markus terkejut. Itu sama sekali tidak masuk akal. Apa yang memalukan dari melamar pacarku? Aaron mencibir. Lamaran adalah momen sekali seumur hidup, jadi seharusnya kau menganggapnya serius. Namun kau memilih untuk melamar di kantin perusahaan. Belum lagi, kau hanya mengambil makananmu sendiri dan tidak memberi pacarmu. Itu belum yang terburuk. Bagaimana bisa kau sama sekali tidak menyiapkan cincin? Jika ini bukan hal yang memalukan, aku tidak tahu apa lagi. Markus langsung memerah karena malu. Lamaran itu terjadi secara spontan, jadi aku tidak menyiapkan cincin sebelumnya. Tapi aku pasti akan membelikan cincin untuknya nanti. Aaron mengangkat alisnya. Begitukah? Berapa karat yang rencananya akan kau beli? Markus tidak menyangka Aaron akan menanyakan hal itu kepadanya. Setelah beberapa kali ragu-ragu dan canggung, akhirnya dia berkata, Tuan Aaron, saya tidak sekaya Anda, jadi saya tidak mampu membeli cincin berlian besar. Tentu saja, saya akan membeli cincin termahal yang mampu saya beli. Aaron tersenyum mengejek. Aku mengerti. Lagi pula, niatnya yang terpenting, kan? Untuk menunjukkan dukunganku, aku akan memberikan libur seharian kepada semua orang di perusahaan agar kamu bisa pergi membeli cincin. Kembali lagi untuk melamar setelah kamu mendapatkan cincinnya. Kami semua akan menunggumu di sini. Ekspresi Markus membeku. Tuan Aaron, ini urusan antara saya dan pacar saya. Saya tahu Anda atasan saya, tetapi tetap saja tidak pantas bagi Anda untuk ikut campur dalam urusan kami, katanya dengan nada tidak senang. Aaron menarik kursi dan duduk di sebelah Annie. Aku berteman dengan paman dan bibi pacarmu. Secara teknis, aku juga kakak perempuan pacarmu, bukan orang luar. Jangan berpikir kamu bisa melamar Annie tanpa cincin berlian. Kamu tidak akan bisa melewati aku, apalagi paman dan bibinya, dengan cara itu. Bab 1374. Markus terdiam, tetapi rekan-rekannya tiba-tiba bertepuk tangan dan bersorak gembira. Di satu sisi, mereka berusaha menjilat Aaron. Di sisi lain, mereka dengan tulus setuju dengannya. Bagaimana mungkin Markus melamar tanpa cincin berlian? Mereka sangat bahagia untuk Markus sehingga mereka lupa tentang cincin itu. Lebih penting lagi, Aaron mengatakan dia akan memberi semua orang libur seharian. Dengan kata lain, mereka bisa pulang setelah Markus selesai melamar. Karena tak sanggup menarik kembali kata-katanya, Markus berdiri dan tertawa canggung untuk menyembunyikan rasa malunya. Tuan Aaron benar. Apa artinya lamaran tanpa cincin berlian? Tunggu aku di sini, Annie. Aku akan kembali dengan cincin berlian. Setelah itu, dia setengah berlari keluar dari kafetaria. Tunggu, Markus. Jangan pergi, teriak Annie, tetapi dia sudah menghilang dari pandangan. Semua orang kembali duduk untuk menyelesaikan makan siang mereka dan menunggu Markus kembali dengan cincin berlian itu. Annie melirik Aaron dan menegurnya, mengapa kau harus melakukan itu padanya? Dia baru mulai bekerja belum lama ini, jadi dari mana dia akan mendapatkan uang sebanyak itu untuk membeli cincin berlian? Aaron tersenyum. Yah, dia sangat berani melamar padahal dia tidak punya uang. Maksudku, bagaimana dia akan membayar semua biaya hidup setelah kalian berdua menikah? Ada apa? Apakah kamu akan mengatakan ya padanya jika aku tidak datang? Annie sedikit terkejut. Ia menghindari tatapan matanya saat menjawab, aku tidak tahu. Aaron menatapnya tanpa daya. Gadis bodoh. Kau akan menjalani hidup penuh kesengsaraan jika kau luluh pada seorang pria. Hatimu tergerak padanya karena dia baru mulai bekerja dan tidak punya uang untuk membelikanmu sesuatu. Cincin berlian, namun dia tidak peduli bahwa kau telah datang jauh-jauh ke sini untuk menemuiku atau bahwa kau belum makan. Mendengar itu, Annie menatapnya dengan heran. Kemudian dia cemberut dan berkata, lalu bagaimana denganmu? Kamu juga seorang pria. Aaron mengangkat bahu dan berkata, kau benar. Aku juga sama.
Kasihanilah gadis yang jatuh cinta padaku karena hanya akan ada patah hati yang menunggunya. Ani mengerutkan kening sebelum tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Yah, setidaknya kau punya kesadaran diri. Aaron tidak pernah menyangkal bahwa dia seorang playboy, jadi dia tidak keberatan dihina. Lalu, apa yang masih kau lakukan di sini? Apa kau benar-benar akan menunggu Markus kembali untuk melamarmu? Tanyanya sambil tersenyum. Ani merasakan pergolakan emosi saat itu. Dia berkedip dan berkata pelan, Aaron, novel drama. Aaron sedikit mendekat padanya agar bisa mendengarnya lebih jelas. Ya, aku mendengarkan. Tolong jangan ikut campur urusan saya lagi di masa mendatang. Anda hanya akan menimbulkan banyak masalah bagi saya. Hanya Aaron, yang sedang menghabiskan waktu dengan ponselnya, yang tersisa ketika Markus kembali ke kafetaria. Setelah gagal menemukan Ani setelah mencari-cari, Markus menghampiri Aaron dan bertanya, Tuan Aaron, di mana Ani? Aaron meliriknya. Oh, dia sudah pergi. Markus mengerutkan kening dan mengeluarkan kotak beludru yang indah dari sakunya. Mengapa dia pergi padahal aku sudah membelikan cincin berlian untuknya? Aaron meletakkan ponselnya dan mengambil kotak beludru itu darinya. Kemudian dia membukanya dan memperlihatkan sebuah cincin dengan berlian besar di atasnya. Yang menarik, berlian itu bukanlah berlian asli. Melainkan, moasanite buatan manusia. Aaron menutup kotak itu dan meletakkannya di atas meja sebelum berdiri sambil tersenyum dan menepuk bahu Markus. Kau sebaiknya menyimpan cincin itu untuk dirimu sendiri. Ani tidak akan pernah menyukai cincin seperti ini. Wajah Markus berubah muram untuk menyembunyikan rasa bersalahnya. Dia tahu betul bahwa dia telah membeli cincin berlian palsu. Lagi pula, dia tidak mungkin memiliki cukup uang untuk membeli cincin berlian asli. Bab 1375. Markus mengira tidak ada yang bisa mengetahui bahwa cincin moasanite besar dan berkilau itu adalah berlian palsu. Namun, dilihat dari reaksi Aaron, dia pasti menyadari itu palsu hanya dengan sekali lihat. Sementara itu, di Rivera Group, Lukas sedang memeriksa dokumen-dokumen. Dia telah meminta Edmund untuk menggali semua informasi yang bisa dia temukan tentang Adam Group. Sofia adalah putri Adam. Karena tahu bahwa Sofia pasti akan menyingkirkan Corin karena Jeremy, Adam tahu dia tidak boleh lengah. Edmund tetap berada di kantor Lukas setelah menyerahkan dokumen-dokumen itu kepadanya. Tuan Lukas, kami mengetahui bahwa seseorang sedang menyelidiki Nona Corin secara diam-diam hari ini. Adam pasti telah meminta anak buahnya untuk melakukan itu. Lukas membolak-balik halaman. Dia sama sekali tidak terkejut. Apakah Jeremy tahu tentang ini? Dugaan saya, memang begitu. Tuan Jeremy telah mengatur beberapa agen rahasia untuk ditempatkan di sekitar rumah besar itu untuk melindungi Nona Corin dari anak buah Adam, novel drama. Lukas mencibir. Nyawa Corin tidak akan dalam bahaya jika bukan karena dia. Edmund tidak mengatakan apapun. Dia merasa bukan tempatnya untuk mengomentari hal itu. Lagi pula, dia tahu Jeremy juga tidak ingin Corin celaka. Kita tidak boleh hanya mengandalkan keluarga Holden. Kita juga perlu meningkatkan keamanan di sekitar rumah besar itu. Usahakan agar Corin tetap di rumah beberapa hari ini, dan pastikan tidak ada orang luar yang masuk ke rumah besar itu, perintah Lukas. Edmund mengangguk. Jangan khawatir, Tuan Lukas, saya sudah membuat pengaturan yang diperlukan. Hanya saja, dokter mengatakan Nona Corin harus menunggu persalinannya di rumah sakit karena syok yang dialaminya terakhir kali. Meskipun sekarang dia baik-baik saja, dia tetap perlu tinggal di rumah sakit beberapa hari setelah pulang. Ada begitu banyak orang yang keluar masuk rumah sakit setiap hari, jadi saya khawatir. Lukas telah mempertimbangkan implikasi dari hal itu. Aku tahu, aku akan menemaninya di rumah sakit saat-saatnya tiba. Aku akan menyerahkan perusahaan kepadamu saat itu. Itu saja, kau dipecat. Ya, Tuan Lukas. Setelah Edmund pergi, Lukas mengangkat teleponnya untuk menelepon Jeremy. Panggilan itu cepat terhubung, tetapi tidak ada di antara mereka yang berbicara lebih dulu. Setelah keheningan yang mencekam cukup lama, Lukas akhirnya bertanya dengan kasar, apa yang akan kau lakukan terhadap Adam? Jeremy sudah menduga pertanyaan itu darinya dan terdengar tidak terkejut. Anda bisa mengunjunginya dalam 2 hari ini,
jawab Jeremy dengan tenang. Lukas mencibir. Kau akan mengunjunginya dan melakukan apa? Aku tidak perlu memberitahumu orang seperti apa Adam itu, kan? Tidakkah kau khawatir dia akan mengurungmu di tempatnya dan memaksamu menjadi suami Sofia? Jeremy mengerutkan kening mendengar nada sarkastik Lukas, tetapi dia memutuskan bahwa saat itu bukanlah waktu yang tepat untuk bertengkar dengan saudara iparnya. Sebenarnya tidak perlu khawatir tentangku juga. Aku sudah pernah bertemu Adam sebelumnya. Paling lama, aku akan pergi selama 3 hari, jadi tolong jaga Corin untukku. Aku akan memberimu imbalan yang besar saat aku kembali. Siapa peduli denganmu atau hadiah bodohmu itu? Sebenarnya, aku tidak akan mengizinkan Corin menikahi pria bejat sepertimu jika diberi pilihan. Balas Lukas. Jeremy terdiam. Apakah dia menyiratkan bahwa nyawa Corin dalam bahaya karena aku tidak bisa menjaga harga diriku? Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa kepada Lukas. Secara teknis, memang salahnya dia sehingga nyawa Corin berada dalam bahaya. Aku minta maaf karena telah membahayakan Corin. Dia tidak akan menderita jika bukan karena aku. Tapi percayalah, aku akan menyelesaikan semuanya agar Corin tidak akan pernah lagi berada dalam bahaya karena aku. Lukas, tolong jaga dia selama aku pergi. Hubungi aku jika ada masalah. Bab 1376. Jangan khawatir. Corin adalah adikku, jadi aku pasti akan menjaganya meskipun kau tidak menyuruhku. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya, kata Lukas dingin. Terima kasih. Saya menghargai itu, kata Jeremy. Kapan Anda berencana terbang ke sana? Malam ini. Bagaimana kalau kita makan malam bersama sebelum kamu pergi? Jeremy bingung dengan undangan itu. Kupikir dia tidak ingin aku berada di dekat rumah besar itu. Tentu saja tidak. Dia terlalu baik untuk bajingan pembohong sepertimu. Tapi tidak ada jaminan kau tidak akan dikurung oleh Adam begitu kau pergi, jadi malam ini mungkin momen terakhirmu bersama Corin. Aku hanya tidak ingin dia menyesal karena telah bersamamu. Jadi, mampirlah untuk makan malam sebelum kau terbang. Lukas berharap Corin bisa menikahi pria dengan latar belakang sederhana jika diberi pilihan. Setidaknya, dia bisa menjalani hidupnya dengan tenang. Jelas, Jeremy bukanlah pilihan terbaik yang ada dalam pikirannya untuk Corin. Meskipun benar bahwa Jeremy memiliki kekuasaan dan kekayaan, ia berasal dari latar belakang yang sangat rumit. Dengan kata lain, Corin tidak akan pernah bisa hidup tenang seharipun sejak ia memutuskan untuk bersama Jeremy. Namun, setelah melihat bagaimana Corin mempertaruhkan nyawanya dan bayinya untuk mencari Jeremy dan membalaskan dendamnya tadi malam, Lukas menyadari betapa besar kasih sayang Corin kepada Jeremy. Bisa dikatakan bahwa Corin tidak akan bisa melepaskan Jeremy begitu saja. Oleh karena itu, Lukas tahu Corin akan menyelamatkan Jeremy jika terjadi sesuatu padanya di Molomia. Dengan kata lain, keselamatan Corin sangat erat kaitannya dengan keselamatan Jeremy. Jadi, bersikap baik kepada Jeremy adalah hal yang penting. Artinya Lukas juga bersikap baik kepada Corin, novel drama. Corin bisa melahirkan kapan saja, jadi Lukas tidak bisa membiarkannya mengalami kejutan lebih lanjut. Sebaiknya Jeremy bertemu dengan Corin agar dia bisa memberitahunya kemana dia akan pergi. Dengan begitu, Corin tidak akan khawatir atau terlalu banyak berpikir. Meskipun Lukas bisa saja mengatakan apa yang dia katakan dengan cara yang lebih sopan, Jeremy memutuskan untuk mengabaikan kekasarannya dan fokus pada hal-hal positif. Kekhawatiran Anda tidak beralasan, tetapi terima kasih tetap. Baiklah. Nanti aku kirim pesan singkat soal waktu dan lokasinya. Lukas masih ingat bagaimana dia berjanji pada Corin bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Jeremy mendekati rumah besar itu, jadi dia memutuskan untuk makan malam di luar. Setelah menutup telepon, dia menelepon Corin. Hai, Corin. Ya, Tuan Lukas. Jawab Corin dengan malas. Lukas memijat pangkal hidungnya dengan pasrah ketika mendengar wanita itu kembali memanggilnya, Tuan Lucas. Aku sudah tahu. Dia memanggilku Lukas terakhir kali karena dia mencoba membuatku lengah. Ternyata dia belum memaafkanku. Corin, ayo kita makan malam bersama malam ini. Tapi kami makan bersama setiap hari, kata Corin dengan nada datar.
Lukas terkekeh hambar. Malam ini berbeda. Kita akan makan di luar. Di mana? Tanya Corin dengan skeptis. Bersiap-siaplah sebelum waktu makan malam. Aku akan menjemputmu dan Sunny setelah pulang kerja. Bagus. Setelah menutup telepon, Lukas melihat pesan teks dari Jeremy, yang memberitahunya waktu dan lokasi beserta sebuah teks singkat. Aku akan mengatur semuanya malam ini. Kamu hanya perlu mengantarnya ke sana. Pukul 7 malam, mengenakan gaun hamil berwarna kuning pucat dengan tepi bergelombang, Corin mengikat rambutnya menjadi sanggul dan pergi keluar bersama Lukas. Bab 1377. Corin langsung mengerutkan kening saat melihat Jeremy sudah duduk di ruang makan pribadi sebuah restoran, novel drama. Apa yang dia lakukan di sini? Tanyanya pada Lukas dengan tidak senang, menyalahkannya karena tidak memberitahunya bahwa Jeremy akan bergabung dengan mereka untuk makan malam. Lukas bisa merasakan Corin marah, tapi dia sudah menduganya. Dia akan segera pergi ke luar negeri, dan dia ingin mentraktir kita makan malam nanti. Anggap saja ini sebagai makan malam perpisahannya, jelasnya dengan lembut. Dia akan pergi ke luar negeri lagi. Pikir Corin sambil mengerutkan kening. Apakah ini perlu? Maksudku, Tuan Jeremy naik pesawat seperti orang normal naik bus, jadi apakah kita benar-benar perlu mengadakan makan malam perpisahan dengannya? Atau dia tidak berencana untuk kembali kali ini? Tanyanya dengan nada mengejek untuk menyembunyikan kepanikan yang muncul di dadanya. Jeremy bangkit dan menarik kursi untuknya. Sepertinya kau sama sekali tidak ingin aku kembali. Corin mencibir. Dan kau membuatnya terdengar seolah-olah aku punya hak untuk ikut campur dalam hal itu. Jeremy tidak terburu-buru untuk menjelaskan dirinya. Sebaliknya, dia menunjuk kursi itu dengan dagunya dan berkata, "Kenapa kamu tidak duduk?" Corin berjalan mendekat dan duduk tanpa basa-basi. Saat itu, Sunny bertanya, "Jeremy, kamu akan pergi ke negara mana kali ini? Kapan kamu akan kembali?" "Molomia, dan aku akan kembali dalam 3 hari jika semuanya berjalan sesuai rencana." Corin menyesap air lemonnya sambil berpikir dan tidak berkata apa-apa. Jeremy kembali melambaikan tangannya memberi isyarat agar Lukas dan Sunny duduk sebelum duduk di sebelah Corin. Mereka berempat meneliti menu tersebut sekilas. Corin tetap diam sepanjang proses saat Jeremy dan Lukas memesan hidangan favoritnya. Bahkan ketika hidangan disajikan, dia tetap menundukkan kepala, tenggelam dalam pikirannya. Jeremy meletakkan sepotong ayam di piringnya. "Kamu sedang memikirkan apa? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa?" Corin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya tajam. Akhirnya, dia tidak bisa menahan pertanyaannya. "Mengapa kau pergi ke Molomia?" Jeremy sedikit terkejut, tetapi dia menjawab dengan jujur, "Untuk menyelesaikan masalah yang membuatmu gelisah. Aku berjanji akan menyelesaikannya secepat mungkin dan memberimu kabar terbaru." Corin mengerutkan kening. "Haruskah kau pergi pada jam segini?" Jeremy sedikit mengangkat alisnya. "Kau tidak ingin aku yang menangani masalah ini sekarang?" Corin terdiam. Ia ingin masalah dengan Sofia segera terselesaikan, tetapi entah mengapa, ia tidak ingin Jeremy pergi ke Molomia malam itu. Ia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi pada Jeremy jika ia pergi ke sana. Jeremy menambahkan sedikit makanan lagi ke piringnya. "Ini, makan malammu dulu. Kamu bisa bertanya semua yang kamu mau setelah selesai makan," katanya dengan sabar dan lembut, seolah membujuk seorang anak kecil. Corin mengambil peralatan makannya dengan linglung dan mulai memasukkan makanan ke mulutnya tanpa benar-benar mencicipinya. Saat itu, Lukas berdiri dan berkata, "Silakan lanjutkan. Saya harus keluar sebentar untuk menerima telepon." Setelah itu, dia pergi keluar. Namun sebelum itu, dia melirik Sunny, yang sedang makan dengan gembira. Untungnya, Sunny mengerti maksud Lukas. Dia pun segera bangkit dan permisi untuk pergi ke kamar mandi. Dengan demikian, hanya Corin dan Jeremy yang tersisa di ruang makan pribadi. Setelah hening sejenak, Jeremy dengan tenang menyendok sup untuk Corin. Pada akhirnya, Corin-lah yang memecah keheningan. "Jeremy, bisakah kau tidak pergi ke Molomia?" Bab 1378. Ekspresi terkejut terlintas di mata Jeremy. "Apa, kau tidak membenciku sekarang? Dasar nakal,
Bagaimana aku bisa pantas untukmu jika aku tidak menyelesaikan masalah ini dulu? Corin mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, tentu saja kau perlu mengatasi masalah ini. Tapi haruskah kau pergi sekarang? Mengapa kau tidak menunggu sampai bayinya lahir lalu pergi? Jeremy bisa merasakan Corin mengkhawatirkannya, jadi dia menyipitkan matanya dan bertanya dengan nada menggoda, mengapa aku harus melakukan itu? Corin menunduk dan dengan malu-malu menjawab, aku mungkin tidak bisa pergi menyelamatkanmu jika bayi itu lahir saat kau dalam kesulitan. Jeremy menatapnya dengan tenang, dan tatapan dinginnya perlahan melunak. Dia tidak pernah memiliki siapapun untuk diandalkan selain dirinya sendiri, sebuah fakta yang dia ketahui sejak kecil. Yang membuat semuanya semakin sulit adalah orang-orang di sekitarnya juga bergantung padanya untuk menyelesaikan masalah mereka. Dengan kata lain, dia tidak pernah tahu bagaimana rasanya dilindungi oleh seseorang. Kedua orang tuanya meninggalkannya setelah pernikahan mereka berantakan. Mereka menjalani hidup mereka sendiri tanpa pernah memikirkannya. Seolah-olah mereka lupa bahwa dia ada. Selain itu, orang dewasa di sekitarnya berulang kali mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh menangis atau menunjukkan kelemahan karena nasib seluruh keluarga bergantung padanya. Oleh karena itu, dia perlu belajar bagaimana menjadi kuat untuk meneruskan warisan keluarga. Saat masih kecil, tak seorang pun dari keluarganya mau membantunya berdiri bahkan ketika ia jatuh dan patah tulang. Sebaliknya, mereka akan mempertanyakan bagaimana ia bisa diharapkan untuk mengambil alih bisnis keluarga jika ia bahkan tidak bisa menahan hal sepele seperti patah tulang. Setelah itu, mereka akan memintanya untuk berdiri sendiri meskipun kesakitan. Malam itu di ruang makan pribadi adalah pertama kalinya Jeremy merasakan bagaimana rasanya dilindungi tanpa syarat oleh seseorang. Mungkin terdengar menggelikan bahwa seorang pria dewasa seperti dia perlu dilindungi oleh wanita mungil seperti Corin, tetapi hal itu tetap menghangatkan hatinya. Aku sangat beruntung bisa bertemu dengannya di kedai kopi hari itu, meskipun itu terjadi secara tidak sengaja, pikir Jeremy. Jeremy mengerucutkan bibirnya perlahan dan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Corin, tetapi ia tiba-tiba menghentikan dirinya sendiri ketika jari-jarinya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahnya. Aku masih belum berhak menyentuhmu sekarang, tapi bolehkah aku memelukmu setelah aku kembali dan menyelesaikan semuanya? Corin mengerutkan kening dan mengerucutkan bibirnya. Bukan berarti aku bisa berbuat apa-apa jika dia memelukku sekarang. Lagi pula, dia tidak pernah meminta izin sebelumnya, jadi mengapa dia bersikap sopan sekarang? Hei, ayolah. Aku tidak bisa menunda penyelesaian masalah ini lagi. Tuhan tahu apa yang akan dilakukan ayah Sofia padamu jika aku tidak pergi ke Molomia sekarang. Aku janji akan kembali dalam 3 hari. Aku sudah bertanya pada doktermu, dan dia bilang bayinya baru akan lahir seminggu lagi. Tenang saja, aku akan berada di sisimu di ruang persalinan untuk menyambut bayi kita bersama. Corin masih tidak ingin dia pergi. Dia cemberut dan berkata, apa kau yakin bisa menyelesaikan masalah ini dalam 3 hari? Maksudku, kau saja tidak bisa melakukannya waktu itu, jadi apa yang membuatmu berpikir kau bisa sekarang? Aku sudah bicara dengan ayah Sofia lewat telepon, dan dia setuju untuk bertemu denganku, jelas Jeremy dengan sabar. Dasar nakal, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku padamu. Bisakah kau percaya padaku sekali ini saja? Corin percaya pada Jeremy ketika dia mengatakan akan kembali dalam 3 hari. Namun, dia tidak bisa tidak khawatir bahwa Sofia dan ayahnya telah memasang jebakan agar Jeremy masuk ke dalamnya. Lagi pula, Molomia adalah wilayah mereka. Meskipun keluarga Holden memiliki pengaruh di sana, pengaruh mereka tetap tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan pengaruh keluarga Addison, mengingat mereka telah menetap paling lama di Molomia. Bab 1379. Lagi pula, buah apel tidak jatuh jauh dari pohonnya. Tidak sulit membayangkan seperti apa sosok Adam dengan putri seperti Sofia. Kemudian, tentu saja, ada desas-desus tentang Adam yang begitu kejam sehingga tidak akan berkedip sedikit pun ketika membunuh orang dan bagaimana dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Jadi, bukan karena Corin tidak mempercayai Jeremy, tetapi karena dia mengkhawatirkannya. Sayangnya, dia tahu Jeremy sudah mengambil keputusan,
dan tidak ada yang bisa dia katakan untuk mengubahnya. Novel drama. Aku percaya padamu, akhirnya dia berkata dengan tenang dan penuh tekad. Tapi, aku tidak percaya pada Sofia maupun ayahnya. Jeremy tentu saja memahami dari mana kekhawatiran itu berasal, tetapi dia memastikan untuk mengantisipasi segala kemungkinan. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan, katanya. Karena tahu bahwa akan sia-sia untuk menghentikannya, Corin memutuskan untuk tidak membuang waktunya mencoba meyakinkannya. Maka, dia mencibir dan mulai makan lagi. Melihat itu, Jeremy terus menambahkan makanan ke piringnya seperti suami yang perhatian. Tiba-tiba, Corin teringat sesuatu, jadi dia bertanya, ngomong-ngomong, mengapa kamu memalsukan kematianmu waktu itu? Jeremy terus menambahkan makanan ke piringnya sambil menjawab, karena aku ingin mencari tahu siapa dalang di balik semua rencana pria berambut perak itu. Aku tidak menyangka kau akan mempertaruhkan nyawamu untuk mencariku. Corin mengerutkan kening. Apakah kau menyalahkanku karena merusak rencanamu? Jeremy tersenyum. Tidak, tapi tolong jangan pernah mempertaruhkan nyawamu untukku lagi, oke? Alih-alih menjawabnya, Corin berkata, dengan kata lain, pria berambut perak yang menculikku bukanlah dalangnya. Ada orang lain. Jeremy mengangguk. Maaf karena telah menyeretmu ke dalam masalah keluargaku. Jika bukan karena itu, kau tidak akan sampai diculik dan digunakan untuk memerasku. Corin sebenarnya tidak terlalu peduli dengan semua itu. Tidak apa-apa. Tidak ada jalan kembali sekarang. Tapi Tuan, seharusnya Anda menceritakan semuanya kepada saya agar saya tidak salah mengira bahwa Anda berselingkuh. Jeremy menghela napas dan menatapnya dengan pasrah. Aku mengenalmu. Kau bukan tipe orang yang takut pada orang-orang seperti itu, dan kau juga tidak akan mendengarku jika kukatakan untuk tetap di rumah. Aku tidak akan terkejut jika kau mencoba menyelidiki masalah ini demi aku, dan itu hanya akan menarik lebih banyak perhatian padamu. Corin terdiam. Dia benar. Daripada takut, aku akan membantunya menyelidiki masalah ini untuk melihat apakah ada cara untuk menyelesaikan masalahnya. Dasar nakal, janjikan sesuatu padaku. Janji padaku bahwa kau akan tinggal di rumah selama 3 hari ke depan dan menungguku kembali, kata Jeremy membujuk. Oke, aku janji, jawab Corin pelan. Jeremy telah memberitahunya bahwa ada dalang di balik rencana pria berambut perak itu. Karena Jeremy teguh pada keputusannya untuk pergi ke Molomia, Corin berpikir setidaknya dia harus meringankan bebannya dengan tidak memberinya alasan untuk mengkhawatirkan keselamatannya. Jujur saja, hatinya sedikit sakit melihat pria kuat di hadapannya. Perasaan itu sudah ada sejak dia mengetahui masa lalu pria itu dari Annie tadi malam. Kasihan sekali anak itu, dia memiliki orang tua yang paling egois di dunia. Ayahnya hanya tahu cara main-main dengan wanita lain, sementara ibunya meninggalkannya setelah terlalu sering dikecewakan oleh suaminya, pikir Corin. Bab 1380. Bahkan, nasib Jeremy jauh lebih buruk daripada Corin karena kedua orang tuanya meninggalkannya saat ia masih kecil. Emily, setidaknya, membawa Corin bersamanya ketika dia meninggalkan keluarga. Hanya karena putus asa dia akhirnya menyerahkan Corin kepada keluarga Carew. Dengan demikian, Corin memiliki keyakinan yang teguh bahwa Emily mencintainya, meskipun ingatannya tentang Emily sangat kabur. Keyakinan itulah yang membuatnya percaya bahwa dia layak dicintai meskipun Emily tidak berada di sisinya selama masa pertumbuhannya yang penting. Namun, hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk Jeremy. Sulit baginya untuk tidak berpikir bahwa orang tuanya tidak peduli padanya karena mereka berdua memilih untuk tidak membawanya bersama mereka. Untuk waktu yang lama, ia membawa rasa sakit karena ditinggalkan itu bersamanya. Tidak hanya itu, tetapi dia juga harus hidup dalam lingkungan yang penuh tekanan. Meskipun hal itu tidak menyebabkan kepribadiannya menjadi buruk, hal itu membuatnya dingin dan sulit didekati. Namun, terlepas dari penampilan luarnya yang keras, Corin tahu bahwa dia sebenarnya baik dan lembut, yang sangat jarang ditemukan. Memikirkan semua itu, Corin tak kuasa menahan diri untuk tidak sedikit melunak. Hai, Tuan. Jeremy sedang mengupas udang untuknya. Ya, kirimkan alamatnya lewat pesan teks. Karena tidak mengerti apa yang dibicarakannya, Jeremy mengangkat alisnya. Alamat apa?
Dia mengerucutkan bibirnya dengan genit. Alamat Sofia? Tentu saja. Dengan begitu, setidaknya aku tahu di mana harus menemukanmu jika kau tidak kembali setelah 3 hari. Jeremy awalnya terkejut, tetapi kemudian dia tersenyum. Apakah kamu begitu khawatir aku tidak akan kembali? Corin mengerutkan kening. Hentikan omong kosong ini dan berikan alamatnya sekarang juga. Jeremy memegang udang yang sudah dikupas di depan mulutnya. Gadis bodoh. Jika aku bilang aku akan berada di ruang persalinan bersamamu, maka aku akan berada di ruang persalinan bersamamu. Aku tidak peduli. Aku tetap menginginkan alamatnya. Oke, nanti aku kirimi alamatnya lewat SMS. Nah, begitu baru. Corin memakan udang kupas yang diangkatnya, lalu mengangkat jari kelingkingnya. Tuan, mari kita kembali bersama setelah Anda kembali dari Molomia, dengan syarat Anda tidak akan pernah berbohong atau menyembunyikan sesuatu dari saya lagi. Jeremy sedikit terkejut dengan gesturnya, tetapi dia dengan cepat mengaitkan jari kelingkingnya ke jari kelingking wanita itu. Oke, aku janji aku tidak akan pernah berbohong atau menyembunyikan apapun darimu lagi. Mulai sekarang kamu yang akan memutuskan segalanya, dan kita akan hidup bahagia selamanya. Tiba-tiba Corin merasa sedih. Kehangatan dari tangan Jeremy menjalar ke tangannya, dan dia sangat berharap Jeremy tidak perlu pergi. Dia mencoba menganggap reaksi emosionalnya yang berlebihan itu sebagai akibat dari hormon kehamilannya, tetapi kemudian, baik Lukas maupun Sunny kembali ke ruang makan pribadi tidak lama setelah itu. Mereka berempat mengobrol sambil menyelesaikan makan malam mereka. Kemudian, mereka semua pergi ke bandara untuk mengantar Jeremy. Sebelum naik pesawat, Jeremy mengelus wajah Corin dengan penuh kasih sayang. Aku akan meneleponmu setelah mendarat. Sekarang, kembalilah bersama saudaramu dan istirahatlah. Corin mengangguk dan memperhatikan saat Jeremy dan Edmund memasuki lorong VIP bandara. Dia tetap berdiri di sana, termenung, bahkan setelah Jeremy lama menghilang dari pandangan. Lukas mengelus kepala Corin. Ayo sekarang, kita pulang saja. Corin mengerutkan kening. Entah mengapa, ia tidak bisa menghilangkan rasa sesak di dadanya. Aku tidak bisa berhenti berpikir bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Lukas mengerti perasaannya. Jangan khawatir. Adam mungkin sulit ditaklukkan, tapi Jeremy juga bukan orang yang mudah ditaklukkan. Aku yakin dia akan baik-baik saja.